Dalam peta geopolitik dunia modern, kekuatan militer bukan hanya simbol kedaulatan, tapi juga alat diplomasi, pencegahan konflik, dan proteksi terhadap sumber daya strategis. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, 270 juta penduduk, dan posisi kunci di antara Samudra Hindia dan Pasifik, tak bisa bersikap netral terhadap situasi global. Ketegangan di Laut Cina Selatan, meningkatnya kompetisi militer antara China dan Amerika Serikat, serta ancaman konflik non-konvensional seperti terorisme, serangan siber, dan disinformasi digital menuntut Indonesia untuk memperkuat militernya secara menyeluruh. Maka sejak 2010-an, Indonesia memulai modernisasi kekuatan militernya secara bertahap, dari penggantian alutsista tua era 1970-an, hingga pembangunan industri pertahanan mandiri yang kini mulai terlihat hasilnya. TNI Angkatan Darat, AD, merupakan komponen dengan personel terbanyak, melebihi 300.000 pasukan aktif. Namun tantangannya bukan sekadar kuantitas, melainkan kualitas tempur. Modernisasi dilakukan dengan mendatangkan tank Leopard 2A6 dari Jerman, kendaraan tempur M113, dan melibatkan industri dalam negeri seperti PT Pindad dalam produksi kendaraan lapis baja Anoa dan Komodo. Selain itu, tank medium, Harimau, hasil kerjasama Indonesia-Turki membawa harapan baru. TNI AD juga memperkuat artileri medan seperti RM-70 Grad dan peluncur roket Astros II dari Brasil. Di medan konflik modern, kecepatan mobilisasi dan koordinasi menjadi kunci. Maka sistem komunikasi tempur, drone pengintai darat, serta sistem navigasi medan mulai dilibatkan untuk mengganti pendekatan tempur lama yang kurang efisien. Sebagai negara maritim, kekuatan laut adalah fondasi pertahanan Indonesia. TNI AL saat ini memiliki sekitar 150 kapal aktif, termasuk kapal cepat rudal, korvet, dan fregat. Yang menonjol adalah fregat kelas Sigma 10.514, KRI R.E. Marta Dinata dan KRI IG Ngurah Rai, dilengkapi sistem rudal Exocet dan VL Mica, menjadikannya kapal modern dengan daya tembak dan pertahanan udara mumpuni. Kapal selam Nagapasa-class buatan Korea Selatan juga memperkuat armada bawah laut, dengan fitur stealth dan torpedo Black Shark. Rencana pembelian kapal selam Scorpene dari Prancis juga sedang berjalan. Selain itu, PT PAL sebagai galangan utama negara, mulai memproduksi kapal jenis LPD, LST, dan rumah sakit terapung. Target Indonesia adalah memiliki minimal 12 kapal selam dan armada permukaan yang dapat mengawal 3 alki utama secara simultan. Langit Indonesia sangat luas, dan untuk menjaganya, TNI AU harus berpacu dengan waktu dan teknologi. F-16CD Block 52 ID masih menjadi tulang punggung, didampingi oleh Sukhoi Su-2730 dari Rusia. Namun kini Indonesia masuk era baru dengan pemesanan 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Jet ini punya radar AESA, rudal Meteor, serta sistem perang elektronik Spectra, menjadikannya salah satu jet paling mumpuni di kelas 45. Selain itu, TNI AU mengoperasikan T-50I Golden Eagle untuk pelatihan tempur dan serangan ringan, CN-235 dan C-130 Hercules untuk logistik, serta radar-radar GCI untuk pengendalian wilayah udara. Indonesia juga sedang dalam tahap partisipasi di program KF-21 Boramae bersama Korea Selatan, proyek jet tempur generasi 45 dengan kemungkinan berkembang ke generasi kelima. Bila jadi, Boramae bisa menjadi tulang punggung TNI AU 2 dekade ke depan. Pertahanan udara adalah sektor yang lama dinilai lemah di Indonesia. Namun kini situasinya mulai berubah. Pembelian sistem rudal NASAMS dari Norwegia menjadi titik balik. Sistem ini mampu mengintersepsi rudal jelajah, pesawat, dan drone musuh dalam radius menengah. Indonesia juga tengah menjajaki sistem VL Mica untuk perlindungan titik vital, seperti istana negara dan pusat militer. Selain rudal, radar pengawasan juga mulai diperbarui, termasuk Ground Master 403 dari Thales. Selain itu, sistem Sky Shield untuk perlindungan objek vital di darat sudah disiapkan di beberapa titik. Kedepan, TNI ingin memiliki pertahanan berlapis, rudal jarak pendek, menengah, hingga panjang. Di tengah meningkatnya ancaman rudal hipersonik, pembangunan sistem pertahanan berbasis satelit dan drone perisai juga mulai dikaji. Indonesia tak ingin selamanya jadi pembeli. Lewat BUMN pertahanan seperti PT Pindad, PTD, PT PAL, dan Land Industri, Indonesia mulai membangun kemandirian. PT sudah ekspor pesawat CN-235 ke Senegal, Nepal, dan Korea Selatan.
PT PAL bahkan sedang mengembangkan kapal selam dalam negeri generasi pertama. Rudal-rudal seperti Erhan 122, roket balistik taktis, hingga drone elang hitam kini terus disempurnakan. Tentu masih ada hambatan, dari dana riset, ketergantungan komponen asing, hingga kebijakan politik. Namun Indonesia memiliki roadmap jangka panjang lewat UU Cipta Kerja dan UU Industri Pertahanan. Targetnya, 50% kebutuhan pertahanan nasional berasal dari produksi lokal pada 2045. Bila sukses, ini akan menjadikan Indonesia salah satu kekuatan militer paling mandiri di kawasan. Selain perang fisik, TNI dan pemerintah juga menaruh perhatian pada perang digital. Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, bekerja sama dengan unit-unit siber TNI dalam menangkal serangan digital, pencurian data intelijen, dan manipulasi opini publik melalui media sosial. Keamanan komunikasi militer, data rahasia negara, serta sistem radar kini dipantau secara real-time. Indonesia mulai membangun data center pertahanan dan mempersiapkan sistem anti-jamming serta perlindungan terhadap serangan satelit. Bahkan, sejumlah universitas sudah dilibatkan dalam pelatihan cyber defense. Dunia modern tidak hanya berperang dengan peluru, tapi dengan algoritma dan informasi, dan Indonesia tampaknya menyadari pentingnya perisai digital ini. Perjalanan membangun kekuatan militer bukan proses instan. Indonesia masih menghadapi tantangan serius, keterbatasan anggaran pertahanan yang masih di bawah 1% dari PDB, ketergantungan suku cadang impor, serta birokrasi dan politik dalam negeri yang kadang menghambat efisiensi. Namun arah yang ditempuh sudah jelas. Indonesia ingin menjadi kekuatan kawasan yang disegani, bukan karena agresif, tapi karena mampu menjaga diri dan stabilitas regional. Dengan kombinasi alutsista modern, personel terlatih, industri pertahanan mandiri, serta pertahanan digital yang kuat, masa depan TNI dan kekuatan militer Indonesia berada di jalur yang benar. Di tengah dunia yang makin tak menentu, Indonesia menyiapkan perisainya, diam-diam tapi pasti.